Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fikra Seni Takwim. Dan saya Zeki Aulia. Saya Muhammad Wahbudi Abdi Nugroho. Saya Muhammad Naufal Amal Uli Susatyo. Saya Naufal Dono Rizky. Dan saya Satria Vanistia Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang kondisi existing dari power hose dan juga panel listrik. Saksikan video kami. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana energi listrik skala besar bisa disalurkan dengan aman ke seluruh area kampus kita? Mulai dari menyalakan lampu kelas, komputer, hingga alat-alat berat di laboratorium praktikum. Kunci utamanya ada pada fasilitas gardu distribusi. Secara sederhana, gardu distribusi adalah gerbang penurun tegangan. Listrik yang dikirim dari jaringan utama biasanya memiliki tegangan menengah sekitar 20 kV. Tegangan sebesar itu tentu belum bisa digunakan. Di gardu inilah terdapat transformator yang bertugas untuk menurunkan tegangan yang menjadi 220 volt atau 380 volt standar yang aman masuk ke panel gedung-gedung kampus. Selain fungsi kelistrikannya, struktur bangunan gardu ini juga dirancang secara khusus, baik itu berupa gardu beton maupun gardu portal. Pondasi dan struktur utamanya dibangun sangat kokoh untuk menahan beban trafo yang masif. Desainnya juga wajib memiliki sirkulasi udara yang baik agar suhu peralatan di dalam tetap stabil dan terhindar dari overheat. Berdasarkan fungsinya, gardu distribusi dibedakan menjadi gardu hubung dan gardu trafo. Gardu hubung berfungsi untuk membagi beban untuk menghubungkan feeder tegangan menengah ke tegangan menengah lainnya. Lalu ada gardu trafo yang berfungsi untuk membagikan energi listrik pada konsumen yang memerlukan tegangan rendah. Berdasarkan fisiknya, gardu distribusi dibedakan menjadi gardu open type dan gardu closed type. Dan berdasarkan konstruksinya, dibagi menjadi gardu beton, gardu metal clad, gardu tiang portal, gardu tiang cantol, dan gardu mobil. Di sini saya akan menjelaskan fungsi transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk mengubah besaran tegangan listrik dari suatu tingkat ke tingkat lainnya tanpa mengubah frekuensi. Trafo sangat penting dalam sistem tenaga listrik karena digunakan untuk menyesuaikan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik. Misalnya, tegangan tinggi dari jaringan distribusi dapat diturunkan menjadi tegangan yang aman untuk digunakan di gedung atau rumah. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja trafo step down. Untuk prinsip kerja transformator didasarkan pada konsep induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik bolak-balik atau AC mengalir pada kumparan primer, akan timbul medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet ini kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Pada trafo step down, jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih sedikit dibandingkan dengan kumparan primer. Hal ini menyebabkan tegangan keluaran menjadi lebih rendah dari tegangan masukan. Dengan kata lain, trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik agar lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan peralatan. Secara sederhana, perbandingan tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Jumlah lilitan sekunder lebih kecil, maka tegangan juga lebih kecil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kondisi di lapangan. Di lingkungan Polines, transformator banyak digunakan pada sistem distribusi listrik. Seperti pada gardu listrik, trafo ditempatkan di gardu distribusi untuk menurunkan tegangan dari jaringan PLN ke tegangan yang digunakan di gedung Polines itu. Perlu dilakukan pengecekan rutin untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran arus, kerusakan isolasi, atau gangguan lainnya. Panel MVMDV atau Medium Voltage Main Distribution Panel dan LVMDV atau Low Voltage Main Distribution Panel adalah dua bagian utama dalam sistem distribusi listrik gedung, tetapi bekerja pada level tegangan yang berbeda. MVMDV berada di sisi tegangan menengah, biasanya sekitar 6 kV sampai 20 kV. Panel ini berfungsi sebagai penerima utama listrik dari jaringan PLN
sebelum listrik tersebut diturunkan tegangannya. Di dalam MVMTP terdapat peralatan penting seperti pemutus tegangan atau circuit breaker, relay proteksi, dan alat ukur. Fungsinya tidak hanya untuk menyalurkan listrik, tetapi juga melindungi sistem dari gangguan seperti hubung singkat atau kelebihan beban. Setelah dari MVMTP, listrik akan masuk ke transformator untuk diturunkan tegangannya menjadi tegangan rendah. Dari sini, listrik kemudian masuk ke panel LVMTP. LVMTP bekerja pada tegangan rendah, umumnya 380 volt atau 220 volt. Panel ini berfungsi mendistribusikan listrik ke seluruh bagian gedung seperti lampu, stop kontak, AC, lift, dan peralatan lainnya. Komponen yang ada di dalam LVMTP biasanya meliputi MCCB, MCB, busbar, serta alat ukur energi listrik. Secara alur, sistemnya adalah listrik dari PLN masuk MVMTP, kemudian diturunkan melalui transformator, lalu disalurkan ke LVMTP, dan akhirnya didistribusikan ke seluruh beban dalam gedung. Jadi, perbedaan utama terletak pada level tegangannya dan fungsinya. MVMTP menangani distribusi pada tegangan menengah dan bersifat sebagai penghubung dari sumber utama, sedangkan LVMTP menangani distribusi akhir pada tegangan rendah langsung ke pengguna. Sistem distribusi listrik. Sistem distribusi listrik merupakan rangkaian proses penyaluran energi listrik dari sumber utama hingga sampai ke peralatan penggunaan. Sistem ini dirancang agar penyaluran listrik berlangsung aman, efisien, dan andal. 1. Alur distribusi listrik. Alur distribusi listrik secara umum adalah sebagai berikut. PLN sumber listrik. Listrik disuplai dari jaringan distribusi milik PLN dengan tegangan tertentu. Tegangan menengah atau rendah yang kemudian akan disalurkan ke trafo. Trafo berfungsi menurunkan atau menaikkan tegangan listrik sesuai kebutuhan pada bangunan. Biasanya digunakan trafo step down untuk menurunkan tegangan dari jaringan PLN ke tegangan rendah, misalnya 220 volt atau 380 volt. Panel listrik. Panel berfungsi sebagai pusat pengendali dan pembagi listrik ke berbagai jalur. Panel ini biasanya dilengkapi dengan alat pengaman dan pengontrol beban. Beban atau load. Beban adalah semua peralatan yang menggunakan energi listrik seperti lampu, AC, mesin, dan perangkat elektronik lainnya. 2. Kabel dan jalur distribusi. Kabel dan jalur distribusi berfungsi untuk menghantarkan listrik dari panel ke beban. Jenis kabel biasanya digunakan kabel NJA, NJM, atau NJY tergantung lokasi pemasangan di dalam ruangan, luar ruangan, atau bawah tanah. Jalur distribusi. Jalur dapat berupa instalasi tertanam dalam dinding atau inbow, instalasi terbuka atau outbow, menggunakan tray kabel atau konduit, pipa pelindung. Pertimbangan teknis pemilihan kabel harus mempertimbangkan kapasitas arus, panjang kabel, faktor keamanan. Yang ketiga, sistem pengaman. MCB miniatur circuit breaker berfungsi memutus aliran listrik secara otomatis saat terjadi arus lebih atau konsleting. MCCB molded case circuit breaker digunakan untuk kapasitas arus yang lebih besar, biasanya pada panel utama. ELCB atau RCD melindungi dari kebocoran arus listrik yang dapat membahayakan manusia. Sekring atau fuse pengaman sederhana yang akan putus jika arus melebihi batas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi existing dari gardu distribusi dan juga panel listrik. Untuk gardu distribusi sendiri, area dari gardu distribusi haruslah bersih dan terhindar dari segala macam gangguan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada gardu distribusi. Dan juga untuk pemasangan kabel dari gardu distribusi juga harus dipasang secara rapi dan juga teratur, karena nanti akan memudahkan untuk pelaksanaan atau untuk pelaksanaan kegiatan dan juga untuk maintenance dari gardu distribusi. Sedangkan untuk panel listrik juga harus terpasang tertutup atau memiliki wadah sendiri agar tidak ada gangguan dari luar dan juga agar meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Dan untuk kondisinya juga harus bersih, tidak adanya sampah pada kotak panel listrik. Selanjutnya, untuk pemasangan dan juga penggunaan dari gardu distribusi harus mudah untuk diakses. Jadi tidak adanya gangguan dari luar yang dapat mengganggu untuk mengakses dari gardu distribusi. Sama juga untuk panel listrik juga harus mudah untuk dibuka dan juga akses untuk menggunakan dan juga mengatur dari panel listrik haruslah mudah.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan kondisi existing dari sisi keamanan pada gardu distribusi atau panel listrik ini. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada bagian depan bangunan sudah terdapat rambu peringatan bahaya tegangan tinggi sebagai bentuk upaya keselamatan bagi pengguna di sekitar area. Selain itu, pada panel listrik juga terdapat informasi terkait identitas dan fungsi panel, serta pada transformator terdapat informasi teknis seperti tegangan dan data perawatan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Peringatan bahaya hanya ditemukan pada bagian depan, sedangkan pada area belakang belum terdapat rambu yang memadai. Selain itu, pagar pengaman belum dikunci dengan baik, sehingga masih memungkinkan untuk dibuka oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dari segi kondisi fisik, terdapat beberapa komponen yang sudah mengalami korosi atau berkarat. Secara umum, kondisi instalasi sudah cukup baik, namun perlu dilakukan peningkatan pada aspek keamanan dan pemeliharaan agar sistem dapat beroperasi secara optimal dan aman. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih. Itu tadi video dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.